Baik, rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Pangdam 4 Diponegoro berikut jajaran akan melakukan rilis dalam rangka penyiapan manajemen kontingensi penanganan COVID-19 di Jawa Tengah, khususnya di daerah Kudus. Manajemen kontingensi yang kita lakukan, satu, bahwa kita dengan Pangdam 4 Diponegoro telah menyiapkan 6 water cannon yang diawaki dan diisi, yang kita lakukan secara bersama-sama dan bergilir di wilayah Kota Kudus selama 3 hari berturut-turut untuk satu, mencegah adanya COVID yang barangkali di tempat benda dan tempat-tempat umum yang belum disasar terkait dengan COVID-19. Kemudian yang kedua, kita telah melakukan upaya preemptif lainnya dengan jalan mengerahkan seluruh mobil penerangan, yaitu Pemdam, Pendam, dan pennya kita yaitu Humas Polri, sebanyak 27 kendaraan Penling yang melakukan himbauan di 7 kecamatan wilayah Kudus. Dengan harapan Penling ini adalah himbauan untuk mendidik masyarakat kita bahwa COVID di tempat kita itu masih merajalela, sehingga mereka terdidik atas himbauan itu terkait dengan prokes dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita telah membekaukan dari Kesdam maupun Dokes kita dalam rangka percepatan penanganan swab, di mana di Kudus masih perlu adanya tenaga nakes terkait dengan tracing dan testing swab itu sendiri, sehingga kita dapat dengan cepat mempetakan wilayah yang terpapar. Kemudian yang keempat, kita telah membekaukan Dokes dan Kesdam terkait dengan tenaga pemusalasan jenazah, sehingga diharapkan manakala masyarakat kita yang akan disemayamkan tidak ada alasan kita tidak siap, baik itu TNI maupun Polri. Kemudian kontingensi lainnya upaya preemptif. Upaya preemptif yang kita lakukan, satu, kita telah siapkan 5 SSK, 1 SSK dari Brimob, 4 SSK dari teman-teman Kodam 4 Diponegoro, di mana 5 SSK itu tersebar di masing-masing desa yang zonasinya adalah merah, dengan harapan batalion maupun Brimob kita akan melakukan pengawasan ketat kepada desa-desa yang zonasi merah, baik itu kegiatan masyarakat maupun pergerakan masyarakat dari dan ke tujuan di mana zona merah itu berada. Kemudian preventif lainnya yang kedua, melakukan operasi justisi dengan maksimal, bisa siang hari, pagi hari, malam hari, di mana di dalamnya ada kekuatan TNI, Polri, dan Satpol PP, dengan tujuan masyarakat kita terdidik dengan kehidupan baru terkait dengan prokes di wilayah itu. Kemudian yang ketiga, kita juga telah melaksanakan pengetatan terkait dengan PPKM Mikro. Jadi PPKM Mikro sudah kita efektifkan kembali. Di situ dari mulai Babin Kamtipmas, Babinsa, Lurah, dalam rangka pelaksanaan 3T dan 5M, sekaligus sebagai basis big data, di mana PPKM Mikro nanti akan bisa kita urai mana masyarakat kita yang sudah terpapar, di mana dia diisolasi, dan akan dikemanakan hasil isolasi yang telah dilakukan. Kemudian yang kelima, untuk wilayah Kudus, kita sudah memperkuat Ekskarisidenan Kudus untuk menyiapkan cara bertindak yang sama dengan menyiapkan rencana kontingensi yang semacam itu, dengan dilakukan penyekatan kesiapan daerah agar bahwa COVID wilayah Kudus tidak akan terjadi di wilayah Ekskarisidenan lainnya. Itu adalah rencana-rencana kontingensi yang kita lakukan. Kemudian langkah yang terakhir, kita juga telah menyiapkan 29 bus kendaraan yang kita gunakan untuk evakuasi dari 1.280 yang sekarang diisolasi mandiri di wilayah Kudus,
untuk kita evakuasi di Donya Hudan. Ini sudah kita siapkan hampir 800 tempat tidur. Kemudian kalau ini tidak muat, di Semarang telah kita siapkan 1 di Islamic Center, 2 kediaman Wali Kota Semarang, dan yang ketiga adalah di Strondol. Itu hampir 670 bisa kita evakuasi. Saya yakin dan percaya koordinasi Polda Jawa Tengah dan Kodam 4 serta Pemprov mampu untuk melakukan tindakan penetrasi terkait dengan COVID-19 wilayah Jawa Tengah, khususnya Kudus. Itu adalah langkah-langkah taktis dan teknis yang merupakan suatu rencana kontingensi yang akan kita lakukan. Baik, itu dari saya, mungkin tambahan dari Pangdam kami persilakan. Rekan-rekan media sekalian dan seluruh warga masyarakat Kudus khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Tadi secara teknis dan taktis sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolda bahwa kami sudah hampir 2 minggu melaksanakan pendampingan kepada pemerintah daerah Kudus dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 di Kudus. Saya akan menambahkan beberapa hal. Yang pertama, kami sudah berbicara dengan pemerintah daerah Demak, pemerintah daerah Jepara, Pati, Grobogan, Blora, atau tadi sampaikan ex Kariden dan Pati. Perkuatan sudah kami insert di sana 1 SST untuk memperkuat masing-masing daerah dalam rangka penguatan PPKM mikro maupun operasi-operasi lain yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menghimbau dan meminta kepada pemerintah daerah yang pertama adalah menutup seluruh kegiatan-kegiatan yang memobilisasi manusia atau orang. Di antaranya adalah tempat-tempat wisata, kita mohon untuk bisa ditutup sementara. Dan saat ini warga masyarakat Jawa Tengah khususnya dan Kudus atau sekitarnya sedang menyiapkan kegiatan-kegiatan hajatan. Pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan pada seluruh masyarakat dan pemerintah daerah, mohon kiranya untuk kegiatan hajatan ini untuk tidak memobilisasi orang, jadi secukupnya saja. Tidak perlu kita pesta besar-besaran, tetapi yang penting adalah kalau kita menikah, kita cukup dengan penghulu atau dengan petugas-petugas lainnya dan disahkan, sehingga tidak ada kerumunan. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian dan warga masyarakat Kudus dan masyarakat Jawa Tengah khususnya, kami sudah bekerja maksimal. Seluruh aparat pemerintah daerah, TNI, Polri sudah bekerja maksimal. Namun ini tidak akan bisa berlaku, tidak bisa berjalan, tidak bisa sukses tanpa ada peran serta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya, serta masyarakat itu sendiri. Untuk itu saya dan seluruh jajaran Kapolda dan seluruh perangkat semuanya ini memohon dengan hormat kepada seluruh tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi untuk berkenan dan bisa memberikan contoh, memberikan edukasi dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Berikutnya kepada masyarakat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya, bahwa ini semua tanpa peran serta Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, ini tidak bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, mohon kiranya kami yang bertugas, mohon bisa dapat dukungan. Bapak Ibu, kami akan mengevakuasi 1.230 yang terpapar di tersebar di Kabupaten Kudus. Tadi disampaikan oleh Pak Kapolda di beberapa titik. Tidak usah takut, tidak usah resah, Bapak Ibu akan dirawat di sini dengan sebaik-baiknya. Logistik sudah disiapkan, nakes sudah disiapkan, Bapak Ibu tinggal masuk, istirahat, dan dirawat. Sehingga pada saat Ibu nanti kembali dalam kondisi sehat walafiat, desa, rumah, kampung halaman Ibu yang ditinggalkan akan diamankan oleh seluruh aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Dan insya Allah akan aman. Dan semua setelah Ibu Bapak tinggalkan,
akan disinfektan, disiapkan semua, sehingga pada saat Bapak Ibu sehat kembali ke rumah dalam kondisi sehat, dan rumah pun keadaan kondisi sehat walafiat. Itu saya pikir kami mohon kerjasama semuanya, tidak perlu ada yang ditakutkan, kita semua bersaudara, dan kita bisa lakukan ini dengan sukses apabila kita bersama. Bersama kita bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.